Manipulasi adalah cara yang digunakan seseorang untuk mengubah, mempengaruhi, atau mengontrol orang lain agar orang tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sebenarnya perilaku manipulatif dapat bersifat positif, seperti kontak mata atau tersenyum untuk membangun kedekatan dengan orang baru. Namun manipulasi menjadi tidak sehat ketika bertujuan untuk menghindari tanggung jawab atau menguasai orang lain. Berikut ini akan saya jelaskan taktik manipulasi yang biasa mereka gunakan untuk menguasai orang lain. Yang pertama, berbohong. Berbohong merupakan senjata yang ampuh yang seringkali digunakan sebagai taktik manipulasi. Tujuannya adalah untuk membuat target merasa bingung. Orang yang manipulatif bisa membuat kebohongan dengan menyembunyikan rahasia besar atau memutarbalikkan fakta. Untuk mendeteksi kebohongan seseorang manipulator, kamu perlu menggali dengan pertanyaan, tetapi tidak hanya dengan sekali, mungkin beberapa kali atau bahkan berulang kali. Apabila jawaban yang diberikan tidak jelas dan tidak konsisten, hal tersebut dapat menjadi tanda adanya suatu kebohongan pada cerita yang diucapkannya. Yang kedua, menyangkal. Penyangkalan merupakan salah satu taktik manipulasi andalan yang sering digunakan seseorang ketika melakukan suatu kesalahan. Tujuannya tentu saja membuat kamu bersimpati kepada mereka. Sebagai contoh, kamu yakin pasangan kamu melakukan kesalahan, namun penyangkalan membuatmu ragu dengan dirimu sendiri, sehingga akhirnya ia bisa termaafkan dengan begitu mudah. Yang ketiga, menghindari tanggung jawab. Orang yang manipulatif akan berusaha untuk menghindari sebuah tanggung jawab. Biasanya pelaku menolak untuk membicarakan masalah ketika kamu ingin mendiskusikannya. Contohnya, kamu mungkin akan mendengar dia berkata, "Kamu gak bosan bertanya tentang itu terus kepada saya? Pertanyaanmu itu sangat mengganggu saya." Kata-kata tersebut sengaja diucapkan untuk membuat kamu merasa bahwa tindakan yang kamu lakukan sangat mengganggunya. Akhirnya, kamu pun mundur dan tidak membahasnya lagi. Yang keempat, menyalahkan dan merendahkan orang lain. Menyalahkan orang lain adalah contoh taktik manipulasi yang digunakan pelaku untuk menyerang balik kepadamu, yang hasilnya kamu akan merasa bersalah. Dan pada akhirnya, pelaku manipulasi itu bisa membuat kamu merasa lemah dan rendah di mata orang lain. Beberapa contoh, seperti menyebutkan kejelekanmu, ketidakmampuanmu, dan kekuranganmu di hadapan orang lain. Yang kelima, playing victim, atau bersikap seolah dirinya adalah korban. Pelaku manipulasi kerap kali mengintimidasi lawannya apabila mereka tidak berhasil melakukan aksinya. Senjata yang digunakan seorang manipulator yaitu playing victim, atau menempatkan dirinya seolah-olah sebagai korban. Seorang manipulator akan melakukan ini untuk menimbulkan kesan seolah-olah ialah yang paling menderita, sekaligus untuk membangun simpati lawannya. Dengan itu, kesalahan yang dilakukannya akan semakin kabur dan akhirnya si pelaku dianggap juga sebagai seorang korban. Yang keenam, mengajak orang lain untuk ikut melakukan manipulasi. Pelaku manipulasi seringkali mengajak orang lain untuk memuluskan aksinya. Tujuan dari tindakan tersebut tentu saja untuk membuat kamu semakin percaya, tertekan, atau diam. Hasilnya dia dapat dengan mudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Kamu juga bisa mulai berhenti mempermasalahkan kesalahan dari perilakunya. Yang ketujuh, silent treatment. Ketika mereka terlibat suatu masalah denganmu, orang yang manipulatif lebih memilih untuk melakukan silent treatment. Tindakan ini dilakukan dengan cara diam dan mengabaikanmu. Umumnya, tujuan silent treatment adalah untuk membuat kamu takut dan membuatmu merasa bersalah. Dengan begitu, kesalahannya akan mudah dilupakan begitu saja. Sekedar saran dari saya, bila kamu berhadapan dengan orang yang manipulatif, jangan pernah menunjukkan empatimu padanya. Dan jika kamu benar-benar yakin bahwa orang itu akan memanipulasimu, tinggalkan saja mereka. Masih banyak orang baik di luar sana yang memang ingin berteman denganmu. Jika tidak, ujung-ujungnya juga kamu akan dimanfaatkan oleh mereka.
Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.